Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku akan sharing mengenai suatu hal yang tidak asing lagi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu BSU. BSU atau singkatannya dari Bantuan Subsidi Upah merupakan program bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya, kenapa sih kok saya belum terima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan? Kok teman-teman yang lain udah? Terus dari perusahaan yang lain juga teman-teman sudah pada terima, kok saya belum? Padahal saya sudah memberikan data yang valid rasanya. Nah, seperti itu. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai pertanyaan teman-teman, keraguan teman-teman mengenai penyebab kenapa sih pekerja belum menerima bantuan subsidi upah. Ya. Pertama, aku akan membahas mengenai syarat penerima bantuan subsidi upah. Jadi, persyaratannya adalah pertama, WNI atau warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Nah, jadi kalau pekerjanya bukan WNI atau merupakan WNA, sudah dipastikan tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor induk kepesertaan. Kemudian ketiga, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang menjadi syarat yang paling utama ya mungkin, karena dalam satu perusahaan yang dengan posisi yang berbeda tentu tidak sama, salary-nya tidak sama seperti itu. Jadi yang dilaporkan pun tidak sama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tentunya untuk yang memiliki gaji atau mendapatkan upah 5 juta ke atas tidak mendapatkan bantuan tersebut. Seperti itu. Kemudian pekerja atau buruh penerima upah. Jadi statusnya harus BPU. Kemudian yang kelima adalah memiliki rekening yang masih aktif. Dan yang keenam, peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, jadi kalau misalnya karyawan atau pekerja yang kepesertaannya sudah dinonaktifkan oleh perusahaannya sebelum bulan Juni, misalnya bulan Mei, bulan April, jadi sudah dipastikan tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Jadi tidak masuk dalam persyaratan. Karena kan di masa pandemi ini banyak perusahaan yang menonaktifkan kepesertaan karyawannya mungkin karena tutup seperti apa, atau dirumahkan, unpaid leave, atau di PHK, sehingga karyawan tidak bisa melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Jadi tidak masuk dalam persyaratan dalam BSU. Nah, itulah tadi mengenai persyaratan utama, persyaratan penerima BSU. Untuk selanjutnya aku akan membahas mengenai beberapa hal yang menyebabkan pekerja atau karyawan belum atau tidak menerima bantuan. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Apa sih penyebabnya nih yang kok saya belum terima? Kayaknya saya udah melaporkan nama, NIK, dan juga nomor rekening sesuai dengan yang diminta oleh BPJS Ketenagakerjaan, kok saya belum terima. Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama, nama, NIK, dan nomor rekening yang diusulkan perusahaan berdasarkan KPJ tidak sesuai dengan nama, NIK, dan nomor rekening yang ada pada buku bank. Jadi berbeda tanda baca. Misalnya yang diusulkan Masud, misalnya namanya Masud, sedangkan nama rekeningnya Mas tanda petik Ud gitu. Jadi semuanya tanda bacanya harus sama gitu. Jadi misalnya ada titik, jadi harus sama diusulkan seperti itu. Kemudian berbeda nomor rekening atau nomor rekening milik orang lain. Nah, jadi tidak sesuai dengan rekening si pekerja itu.
Kemudian nama dan nomor rekening yang diusulkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan pengajuan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. Nah, ini permasalahannya lagi nih. Kemudian yang ketiga, data yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan tidak lengkap. Misalnya nomor rekening kosong atau tidak sesuai dengan syarat upah di atas 5 juta. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kemudian rekening penerima bantuan atau rekening karyawan sudah tidak aktif, diblokir atau ditutup, atau hutang piutang dengan bank, atau ada permasalahan lainnya. Jadi itu salah satu penyebabnya juga. Dan dalam proses pencairan, nah itu yang jadi permasalahan juga. Oke, itu ada sekian hal yang menjadi penyebab kenapa sampai sekarang belum terima. Mudah-mudahan ini menjawab keraguan dari teman-teman. Jadi misalnya kalau ada datanya keliru, rasanya yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan atau kepada perusahaannya segera dilakukan update atau disampaikan kepada PIC BPJS Ketenagakerjaannya. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai proses pencairan BSU. Nah, bagaimana sih proses pencairan BSU? Kita jadi bertanya-tanya juga ya kan? Nah, yang pertama, sesuai dengan mekanisme pencairan akan dilakukan berdasarkan data yang sudah diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi per gelombang atau batch ya. Kementerian Ketenagakerjaan akan memproses pencairan secara bergelombang, secara per gelombang atau batch gitu. Ada batch 1, batch selanjutnya. Dan untuk tahapnya, yaitu tahap pertama adalah sampai dengan akhir bulan September. Nah, jadi kalian bisa cek sampai bulan ini udah dapat atau belum. Jadi bisa dicek di nomor rekening masing-masing. Kemudian tahap yang kedua sampai akhir bulan Oktober 2020. Nah, bagi yang belum terima, mudah-mudahan di bulan Oktober sampai akhir di bulan Oktober bisa terima ya. Silakan dicek secara reguler. Kemudian pekerja yang mempunyai rekening bank Himbara diantaranya BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri akan cair pada hari kerja saat transfer. Nah, kemudian untuk pekerja yang memiliki rekening di luar Bank Himbara, misalnya BCA, BPD, dan bank lainnya, akan membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk clearing via Bank Indonesia. Nah, itu proses pencairan BSU. Semoga terjawab ya pertanyaan teman-teman. Nah, terus untuk teman-teman yang belum terima nih, untuk mengetahui bagaimana sih cara mengecek data saya, apakah data saya kurang valid sehingga saya belum terima BSU? Nah, ini dia informasi dari Kemnaker ya. Pertama, untuk saat ini kita tidak dapat melakukan cek secara mandiri. Jadi saat ini masih belum bisa cek data secara mandiri, teman-teman. Kemudian yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan ketidaksesuaian data kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk disampaikan kepada perusahaan terkait. Nah, seperti itu. Jadi saya pernah sempat di perusahaan tempat saya bekerja, salah satu karyawan kami datanya ternyata tidak valid gitu. Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan secara email atau melalui grup BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan RO atau pembina masing-masing, menyampaikan kepada perusahaan tempat saya bekerja melalui email bahwa ada salah satu karyawan yang datanya tidak valid atau namanya tidak sinkron dengan nama yang tercantum pada buku bank. Nah, itu saya diminta untuk mengisi data, diberikan format berupa Excel. Jadi saya harus menyesuaikan data yang sesuai, kemudian dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu. Dan sampai sekarang sih masih proses, kami masih menunggu dari pekerjanya, masih menunggu pencairan BSU-nya. Semoga bisa cepat cair ya teman-teman.
Nah, kemudian dari perusahaan menyampaikan kepada pekerja terkait dengan perubahan data. Untuk selanjutnya masing-masing pekerja mengupdate data sesuai dengan nama yang tercantum pada buku bank beserta NIK atau NIK sesuai saat pembukuan rekening bank. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta kepada karyawan yang datanya tidak valid, saya bahkan minta fotokopi buku tabungannya, nomor rekening dan juga namanya saya sesuaikan, kemudian saya isi ke data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan saya laporkan kembali melalui email seperti itu. Kemudian data yang telah terupdate disampaikan oleh pekerja kepada perusahaan, dan perusahaan menyampaikan update data pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, mungkin teman saya yang belum terima dana atau BSU-nya mungkin masih proses atau masih dikirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan perubahan data ke Bank Himbara untuk dilakukan penyaluran kembali ke rekening pekerja. Nah, itu prosesnya teman-teman mengenai cara mengecek cara untuk cek data. Jadi kalau misalnya datanya tidak valid, berarti dari BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan kepada perusahaan bahwa ada salah satu atau beberapa karyawannya datanya tidak valid, dan dari pihak perusahaan menyampaikan kepada pekerja, pekerjanya update lagi datanya yang sudah valid diberikan kepada perusahaan menyampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan, dari pihak BPJS Ketenagakerjaannya menyampaikan lagi kepada Kemnaker. Seperti itu, dari Kemnaker yang menyampaikan lagi perubahan data yang update tersebut ke Bank Himbara untuk selanjutnya diproses ke rekening pekerja. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan segera cair ya teman-teman yang belum. Nah, selanjutnya nih satu lagi yang jadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu juga dari beberapa teman yang belum dapat BSU-nya, yaitu bagaimana untuk mengetahui bahwa saya masuk dalam kelompok data yang tidak valid atau tidak lengkap atau retur dari bank. Nah, yang pertama nih jawabannya. Untuk saat ini kami masih menunggu pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan permintaan perubahan data kepada perusahaan. Kemudian, Kemnaker saat ini sedang mengusahakan sistem mandiri dalam waktu dekat untuk memungkinkan pekerja dapat melakukan cek secara mandiri. Nah, jadi semoga sistemnya bisa segera disampaikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengecek secara mandiri tentang data yang kita usulkan apakah termasuk dalam kelompok yang datanya tidak lengkap atau tidak valid atau retur dari bank. Seperti itu. Informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, selama kita sudah memberikan data yang update, data yang sesuai seperti nama, NIK, nomor rekening, nomor handphone kepada perusahaan, dan perusahaan melakukan update tersebut baik itu melalui SIPP online ataupun secara format yang sudah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaannya ke BPJS-nya tersebut, maka tinggal menunggu saja bahwa bantuan tersebut pasti akan kita terima. Dan selama persyaratannya sudah kita penuhi, misalnya gaji sudah di bawah 5 juta, kemudian iuran dari kepesertaannya sudah kita bayarkan at least sampai bulan Juni, seperti itu. Jadi harap bersabar. Semoga kita bisa menerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih, have fun.